Assalamualaikum, hai semua. Siapa nih yang kalau malam sukanya nyemil dan pengennya itu makan martabak telur yang anget-anget kayak gini? Sekarang nggak perlu beli lagi karena bikin sendiri aja udah enak banget. Penasaran gimana cara buatnya? Simak terus videonya sampai akhir. Siapkan wadah lalu masukkan 150 gram tepung terigu. Masukkan setengah sendok teh garam lalu aduk rata. Kemudian tambahkan 2,5 sendok makan minyak goreng lalu 75 ml air. Diaduk rata sampai tercampur. Nah, karena di sini agak susah mengaduk menggunakan sendok, jadi aku mau uleni menggunakan tangan seperti ini. Diaduk cukup sampai tercampur rata aja, nggak perlu sampai kalis ya. Kalau udah tercampur rata kayak gini, langkah selanjutnya untuk satu bagian adonan ini mau aku bagi menjadi 3 bagian. Jadi ini mau aku potong menjadi 3 bagian sama rata ya teman-teman. Nah, ini cukup kira-kira aja sama rata menjadi 3 bagian seperti ini. Setelah itu bulat-bulatkan adonan, kemudian aku merendam adonan menggunakan minyak yang cukup banyak sampai adonan kulit martabaknya terendam ya. Setelah kulit martabaknya direndam minyak seperti ini, lalu diamkan minimal 1 jam di suhu ruang aja ya, jadi nggak perlu ditutup ataupun nggak perlu masuk kulkas. Nah, sementara menunggu kulit martabaknya didiamkan, aku mau bikin acar sayurnya. Di sini aku sudah siapkan mentimun, 1 buah wortel, bawang merah dan juga cabai rawit hijau. Untuk bawangnya aku iris-iris tipis seperti ini aja. Kemudian wortel dan timunnya sama ya, diiris-iris dadu kotak kecil. Nah, setelah semua sayurnya diiris kotak-kotak kecil seperti ini, tambahkan cabai rawit hijau dan ini aku mau siap bumbu ya. Untuk bumbunya aku gunakan setengah sendok teh garam, 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan cuka lemon kalau ada ya, tapi kalau nggak ada pakai cuka dapur biasa nggak apa-apa. Diaduk rata dan ini dibiarkan ya, boleh ditaruh di kulkas ya teman-teman. Nah, kalau sudah diaduk rata ini boleh disisihkan dulu ya. Langkah selanjutnya aku mau bikin cukanya. Di sini aku sudah siapkan saucepan, kemudian masukkan air, tambahkan gula merah sebanyak 50 gram, setengah sendok teh garam, lalu tambahkan 1 sendok makan asam jawa, 1 sendok makan air cuka, dan 1 sendok makan kecap manis. Kemudian ini mau aku masak di api kecil sampai gula dan asam jawanya larut. Dan ini dimasak sampai airnya mendidih ya. Nah, kalau sudah mendidih kayak gini, kalau kuahnya mau pedas boleh tambahkan irisan cabai rawit seperti ini. Kalau nggak mau pedas juga ini boleh di skip ya. Kemudian ini dimasak sebentar sampai cabenya itu terasa pedas di kuahnya ya teman-teman. Nah, ini udah cukup, aku matikan, kemudian aku mau saring. Nah, ini langsung aja kuah cukanya mau aku saring dan biarkan hingga dingin. Langkah selanjutnya aku mau bikin isian dagingnya. Di sini aku sudah siapkan bawang merah dan bawang putih yang udah dicincang kasar. Kemudian tumis bawangnya sampai harum dan matang. Kalau udah matang kayak gini, masukkan daging cincang sebanyak 250 gram. Ini ditumis sampai dagingnya berubah warna ya. Nah, kalau dagingnya udah berubah warna kayak gini, lalu masukkan 1 sendok makan bumbu kari instan. Kemudian ini sisihkan dulu. Nah, untuk isiannya di sini aku pakai bawang bombay yang aku cincang kasar. Jadi untuk satu martabak aku gunakan setengah butir bawang bombay ya teman-teman. Di sini aku mau masak satu martabak terlebih dahulu. Untuk satu martabak setengah butir bawang bombay dan 2 batang daun bawang. Daun bawangnya diiris tipis seperti ini aja. Kalau sudah, masukkan daging cincang yang udah kita masak. Dagingnya untuk tadi yang kita masak bagi menjadi 3 bagian. Karena kan tadi kulitnya kita bagi menjadi 3 bagian ya. Jadi dagingnya pun kita bagi menjadi 3 bagian. Nah, untuk satu resep adonan kulit atau satu buah martabak aku gunakan 2 butir telur. Boleh pakai telur ayam ataupun telur bebek. Kemudian ini diaduk dan dicampur rata. Kalau dirasa kurang asin boleh tambahkan kaldu ayam, kaldu sapi ataupun garam. Nah, di sini aku mau
tipiskan dulu kulitnya. Ini aku sudah diamkan minimal 1 jam tadi ya. Kemudian ditipis-tipiskan seperti ini aja kulitnya. Ini udah lentur banget dan gampang banget buat menipiskan kulitnya seperti ini ya. Ikutin seperti di video aja ya teman-teman sampai benar-benar tipis. Nah, ini sudah cukup, sudah sesuai dengan diameter wajan yang aku gunakan. Di sini aku sudah nyalakan wajan dengan api kecil, tapi ini belum panas wajannya ya teman-teman. Kemudian lebarkan kulit di atas wajan seperti ini, lalu beri isian yang tadi udah kita siapkan. Ditata dan dirapikan seperti ini, kemudian lipat kulitnya bagian sisi kiri, kanan, atas, dan juga bawah sampai membentuk martabak kotak seperti ini ya teman-teman. Ini posisi apinya sudah nyala dalam keadaan api kecil aja ya teman-teman, supaya kulitnya itu nggak keburu matang. Nah, ini biarkan sampai bagian satu sisinya set dulu, baru nanti kita balik ya, karena kalau langsung dibalik dalam keadaan basah dikhawatirkan nanti kulitnya itu bocor atau martabaknya itu bocor. Nah, kalau sudah dirasa bawahnya itu sudah kecoklatan dan sudah agak set, ini langsung aja dibalik menggunakan bantuan 2 spatula seperti ini. Lanjut dimasak hingga kedua sisi kecoklatan. Untuk apinya di sini menggunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Jadi apinya itu nggak perlu terlalu gede. Nah, ini dimasak sampai kulitnya garing atau kecoklatan. Nah, ini sudah cukup, udah kecoklatan kedua sisi. Ini langsung aja mau aku angkat dan ditiriskan. Nah, ini dia hasilnya, martabak telur dengan daging sapi ala-ala abang-abang tukang martabak. Ini beneran enak banget karena dagingnya itu banyak dan walaupun menggunakan 2 telur, ini hasilnya lumayan besar ya. Dicampur dengan cuka atau dicelup cuka, makanya itu emang lengkap dan pastinya enak banget. Ini rasanya itu nggak kalah sama abang-abang martabak yang dijual di pinggir jalan itu ya teman-teman. Pokoknya ini wajib banget dicoba buat teman-teman yang suka banget sama martabak telur. Yakin deh nggak nyesal pakai resep ini karena emang recommended dan enak banget. Nah, sekian video dari aku. Buat teman-teman yang suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan resep terbaru dari aku. Kalau sudah recook, jangan lupa di tag ke Instagram aku ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.